Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita. Sholawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sholat tahajud. Sholat tahajud pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, kebanyakan dari kita pasti malah sudah melaksanakannya, bahkan mungkin malah rutin melaksanakannya. Pertama yang perlu kita tahu, apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari setelah kita tidur, dan dilaksanakan pada malam hari setelah kita tidur. Waktu yang mustajab dalam melaksanakan atau waktu yang utama dalam melaksanakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir, karena di situ adalah waktu mustajab yang dimana kita berdoa, Tuhan akan mendengar doa-doa kita sehingga mudah untuk diijabah atau cepat untuk diijabah oleh Allah. Sholat tahajud juga termasuk sholat yang istimewa. Saking istimewanya, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membangunkan putrinya dan juga menantunya, yaitu sahabat Ali, untuk melaksanakan sholat tahajud karena begitu istimewanya sholat tahajud ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Para pelaku sholat tahajud ini didambakan akan mendapatkan tempat yang terpuji apabila mereka melaksanakan sholat tahajud. Tempat terpuji di sisi Allah, apalagi di sisi manusia, sudah pastinya akan terlihat terpuji di sisi Allah, juga akan terlihat terpuji di sisi manusia. Sholat inilah mengapa sholat tahajud itu begitu penting, mengapa sholat tahajud itu sangat-sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Perlu diingat bahwa keutamaan sholat tahajud itu bukan hanya mustajabnya doa, bukan hanya karena keistimewaan. Sholat tahajud itu memuat banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah dapat melatih kedisiplinan kita, dapat melatih habit kita apabila kita melaksanakan sholat tahajud secara kontinu, melaksanakan sholat tahajud sebagai suatu kebiasaan yang kita laksanakan dengan ikhlas, maka sholat tahajud ini dapat mendesain kita menjadi manusia yang lebih disiplin lagi dalam memanfaatkan waktu tentunya. Kenapa? Karena dalam sholat tahajud kita setelah bangun tidur, kita akan bangun lagi. Disinilah mengapa disiplin dapat kita asah dengan cara sholat tahajud. Teman-teman semua, berapa sih banyaknya sholat tahajud? Minimalnya, maksimalnya berapa? Minimal untuk sholat tahajud adalah 2 rakaat, dan maksimalnya yaitu tidak terbatas. Bahkan Nabi sendiri melaksanakan sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak karena saking banyaknya rakaat yang beliau laksanakan. Jadi untuk teman-temanku, apabila Nabi sendiri saja melaksanakan sholat tahajud sampai bengkak kakinya,
Masa kita tidak melaksanakan sama sekali? Setidaknya kita melaksanakan 2 rakaat sholat tahajud, paling minimal dari sholat tahajud itu sendiri. Teman-temanku sekalian, kita lanjutkan yang tadi. Selain menambah kedisiplinan, sholat tahajud juga dapat menambah intensitas imun kita. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Dalam bukunya Dr. Profesor Soleh, di dalam bukunya yang berjudul Keajaiban Sholat Tahajud, di situ beliau mengungkapkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud secara kontinu, secara keberlangsungan, dan dengan hati yang ikhlas, mereka akan mendapatkan tambahan berupa imun dalam diri mereka. Di situ diceritakan panjang lebar mengapa sholat tahajud itu bisa menambahkan imun kita. Di situ dijelaskan ada pelaku yang melaksanakan sholat tahajud dengan terpaksa, ada pelaku yang melaksanakan sholat tahajud dengan ikhlas. Dan sholat tahajud yang dengan ikhlas inilah yang dapat meningkatkan imun mereka. Maka kawanku, bukan hanya melulu tentang kita melaksanakan sholat tahajud sebagai media taqarrub ilallah, sholat tahajud juga dapat kita rasakan manfaatnya dalam diri kita secara langsung. Sholat tahajud pastinya sangat dianjurkan untuk kita, apalagi kita yang masih sebagai seorang remaja, kita yang masih menuntut ilmu. Sholat tahajud sangat dianjurkan untuk kita, dengan harapan semoga ilmu yang kita sedang pelajari ini bisa menjadi barokah dan juga ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kebenaran itu bukan dari saya. Kalau kesalahan itu murni dari dalam diri saya sendiri. Demikianlah penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer